warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi Adnan akan menjelaskan tulang dan sendi. Bagian pertama, tulang. Tulang adalah jaringan hidup yang keras dan kuat, berfungsi sebagai kerangka untuk menopang, melindungi organ vital, dan memungkinkan pergerakan tubuh, serta menyimpan mineral seperti kalsium dan memproduksi sel darah. Tulang terdiri dari jaringan kompak dan spons, serta sumsum tulang, dan secara konstan tumbuh serta memperbaiki diri sepanjang hidup. Fungsi utama tulang, yang pertama, memberikan struktur dan bentuk tubuh. Tulang membentuk rangka tubuh yang kokoh, sehingga tubuh bisa berdiri tegak dan memiliki bentuk. Yang kedua, melindungi organ vital. Kerangka tulang melindungi organ-organ penting seperti otak atau tengkorak, jantung dan paru-paru atau tulang rusuk. Yang ketiga, memungkinkan pergerakan. Tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, sehingga tubuh bergerak dengan normal. Yang keempat, memproduksi sel darah. Sumsum tulang di dalam rongga tulang menghasilkan sel darah merah dan putih. Yang kelima, menyimpan dan mengatur mineral. Tulang menyimpan kalsium dan fosfor yang dapat dilepaskan ke aliran darah untuk menjaga keseimbangan mineral dan tubuh. Struktur dan sifat tulang. Yang pertama, jaringan hidup. Tulang adalah jaringan yang hidup dan dinamis, yang terus tumbuh, berubah, dan membentuk dirinya sepanjang hidup. Kedua, terbuat dari protein dan mineral. Terdiri dari protein seperti kolagen, serta mineral kalsium fosfat. Yang ketiga, jaringan keras dan kaku, memberikan kekuatan dan dukungan struktural pada tubuh. Terdapat jaringan spons. Di dalam tulang, terdapat jaringan spons yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Jenis-jenis tulang. Yang pertama, tulang panjang. Memiliki panjang yang lebih besar dari lebarnya. Contohnya, tulang paha dan lengan. Yang kedua, tulang pendek. Bentuknya seperti kubus. Contohnya, tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga, tulang pipih. Berbentuk lembaran. Contohnya, tulang tengkorak. Tulang tidak beraturan. Memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya, tulang belakang. Tulang tidak beraturan. Memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya, tulang belakang. Bagian kedua adalah sendi. Sendi adalah titik tempat dua tulang atau lebih bertemu dalam tubuh. Berfungsi sebagai penghubung untuk memungkinkan pergerakan. Fungsi utama sendi. Yang pertama, memungkinkan pergerakan. Tanpa sendi, tulang tidak bisa menekuk atau bergerak, sehingga seluruh tubuh tidak dapat berfungsi. Yang kedua, menghubungkan tulang. Sendi berfungsi sebagai penghubung antara tulang satu dengan tulang lainnya, menciptakan struktur rangka yang utuh. Yang ketiga, membantu otot menggerakkan tulang. Sendi bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan tulang, membuat pergerakan tubuh menjadi mungkin. Jenis-jenis sendi. Sendi dibedakan menjadi dua kelompok utama, berdasarkan ada tidaknya gerakan, seperti sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak, dan berdasarkan arah geraknya, seperti sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, sendi gulung, dan sendi pelana, berdasarkan ada tidaknya gerakan. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi yang menghubungkan tulang tanpa adanya gerakan sama sekali. Contohnya adalah sendi pada tempurung kepala. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi yang memungkinkan pergerakan sangat terbatas. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Sendi yang memungkinkan pergerakan bebas. Sendi ini biasanya memiliki cairan sinovial berdasarkan arah gerakan. Yang pertama, sendi peluru atau ball and socket. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah, seperti sendi pada bahu dan pinggul. Yang kedua adalah sendi engsel atau haing. Sendi yang hanya bergerak maju mundur dalam satu arah, seperti sendi siku dan lutut. Yang ketiga adalah sendi putar atau pivot. Sendi yang memungkinkan satu tulang berputar pada tulang lainnya, seperti sendi antara tulang tengkorak dan tulang leher. Yang keempat, sendi geser atau plant. Sendi yang memungkinkan tulang bergeser satu sama lain, seperti pada ruas-ruas tulang belakang. Yang kelima adalah sendi gulung atau coiloid. Sendi yang terbentuk dari dua tulang, berbentuk oval yang menyatu, memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan serta ke samping, seperti sendi pada pergelangan tangan. Dan yang terakhir adalah sendi pelana atau saddle, sendi yang memungkinkan gerakan menekuk,
meluruskan, serta ke samping, seperti sendi pada pangkal ibu jari.